Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini aku mau review beberapa buku yang aku baca di bulan Agustus ini. Totalnya aku ada baca 1, 2, 3, 4. Aku ada baca 6 buku. So aku akan bahas sedikit dan bagaimana pendapat aku tentang bukunya. Langsung aja kita mulai dari buku yang pertama. Buku yang pertama aku baca buku Burning Heat, karyanya Akiyoshi Rikako. Aku baca buku ini pas aku lagi liburan di Bali, dan aku berhasil menyelesaikan buku ini. Dan menurut aku buku ini agak beda dari buku-buku Akiyoshi Rikako Sensei yang sebelumnya, karena di sini ada unsur heartwarming dan gak begitu kayak gimana-gimana gitu sih pembunuhannya. Jadi buku ini nyeritain tentang Sakiko yang nikah sama Hideo. Jadi Hideo ini tuh merupakan pembunuh suaminya Sakiko yang lama. Jadi dia nikahin supaya bisa dapetin clue-clue yang menjebak, yang bisa ngelaporin Hideo tuh jadi masuk ke penjara. Dan ya pokoknya dari awal emang pernikahan mereka didasarkan atas dasar kebohongan. Tapi yang bohong ya emang cuma Sakikonya aja, tapi kalau Hideonya emang jatuh cinta. Namun lama-kelamaan nih si Sakiko fall in love juga sama Hideo karena sifatnya yang tulus, dan dia juga nggak nemuin apa-apa gitu, bukti-bukti yang mendukung kalau memang Hideo ngebunuh suaminya yang lama. Karena dari awal kan kita udah dikasih tahu apa nih plotnya, apa alurnya. Jadi memang bukunya page turner banget. Aku bener-bener pengen tahu nih kayak kapan ada cluenya, kapan ketangkepnya, kayak apa yang terjadi. Nah bahkan ya scene romansa mereka juga gemes sih karena nggak lebay. Tapi ternyata endingnya tuh bener-bener bikin aku galau banget, bikin aku dilema dan ngingetin aku sama bukunya Keibu Higashino yang berjudul Kesetiaan Mr. X. Itu tuh kayak aku ngerasain kegalauannya mirip sampai yang ada di ending ini. Jadi kayak patah hati, dan aku kayak nggak tahu aku seneng atau sedih sama endingnya karena lumayan tragis. Padahal aku ngarepnya tuh lumayan happy ending. Nah, tapi satu hal yang menurut aku kurangnya adalah karena ternyata yang awalnya nyari pembunuhan tapi malah ininya tuh ke arah hal lain gitu aja sih. Cuma aku tetap suka sama bukunya. Aku kasih ini 4,5 bintang. Buku yang kedua, aku baca bukunya Restart, karyanya Naralah Musi. Buku Restart ini genrenya fantasy romance, tapi lebih ke teenager ya, remaja gitu. Mungkin under umur 18 baru lebih cocok baca buku ini gitu. Dan ini salah satu jebolan Mizan Writing Bootcamp, dimana aku sempat pernah jadi juri tamunya untuk nilai 20 naskah yang ada, yang emang buku 10 atau 20? 10, iya bener 10 naskah. Kok aku tiba-tiba lupa ya. So, karena buku ini fantasy, pasti ada dunia sendiri, dimana Shira dan teman-teman yang lain yang dia ketemu, ada Gara, ada Mark, ada Mahesa, mereka itu dibawa ke Amreta Tisna. Jadi Amreta Tisna ini semacam tempat sementara gitu loh, tempat perhentian untuk mereka bisa lepas dari belenggu-belenggu yang masih ada, yang nggak bisa bikin mereka tuh langsung naik gitu loh ke atas. Jadi ada tempat perhentian untuk mereka bisa memaafkan, bisa merelakan hal-hal yang masih duniawi gitu loh pokoknya. Dan kalau Shira ini dia punya vitiligo, dimana dia punya kelainan yang bikin dia insecure. Jadi tugas dia selama di Amreta Tisna ini, dia harus melepaskan belenggu itu. Tapi beda sama dunia nyata, karena di Amreta Tisna ini Shira itu popular gitu loh, karena dia jago cheerleadernya. Dan aku suka banget sama world building atau dunia yang dibangun sama penulisnya, karena bener-bener mendalami ke seluruh karakter dan ke seluruh latarnya gitu loh. Bahkan mereka ada sebutan-sebutan sendiri untuk uang, untuk kurikulum, untuk media-media sosial tuh udah semua. Jadi kayak bener-bener kerasa aku baca teen fantasy yang dulu suka aku baca gitu loh. Dan aku juga suka nyaksiin perjuangan semua tokoh yang ada di sini untuk bisa melepaskan belenggu mereka. Jadi isu yang dibahas tuh ya ada self love gitu, sama ada melepaskan apa yang menjadi ketakutan atau insecurity kita gitu loh. Oh ya, romance di sini juga lumayan ngambil porsi yang besar gitu loh, antara Shira ke Gara dan juga Mahesa gini. Dan menurut aku karena emang romansnya remaja banget gitu, jadi udah kurang cocok sama selera aku. Jadi aku nganggepnya agak kurang dewasa gitu, karena pas lagi situasi yang serius, percakapan mereka tuh kadang-kadang nggak sesuai tempatnya. Dan juga aku ngerasa Shira tuh kadang-kadang agak pelin-pelan. Jadi kalau untuk dari segi isu yang dibahas, sama dari segi world building dan juga karakter, aku suka banget. Cuma kalau untuk romansnya ya memang bukan untuk aku aja, karena
mungkin bukan umurnya, tapi kalau pas aku baca ini masih SMP, aku bener-bener suka banget sama buku ini. So untuk buku Restart aku kasih 3,5 bintang. Lanjut buku yang ketiga, aku baca buku Four Aunties and a Wedding. Ini merupakan buku kedua dari bukunya Dial A Four Aunties. Aku benar-benar terhibur banget pas baca ini karena aku benar-benar ngakak ketawa terus sama kelakuan auntie-auntinya Maddie. Jadi di buku keduanya ini Madeline akhirnya mau nikah sama Nathan. Jadi mereka lagi merencanakan wedding mereka dan eksekusi hari H wedding mereka, dan mereka ketemu sama salah satu vendor wedding gitu. Dan ini direkomendasiin sama auntie-auntinya Maddie. Jadi dia kayak percaya dan pas ketemu juga mirip gitu karena mereka sama-sama Chinese Indonesian. Cuma satu hari malamnya bahkan sebelum pernikahannya Maddie find out kalau ternyata vendornya dia ini tuh mafia dan mereka berencana membunuh satu orang di hari weddingnya Maddie dan Nathan. Dan yang bikin aku ngakak gitu sebenarnya bukan dari Maddie-nya atau gimana, tapi memang dari ke auntie-auntinya karena mereka tuh absurd gitu loh. Mereka sampai beli tas LVKW, terus mereka juga ikut kursus aksen British karena mereka nikahnya di Oxford, dan itu kayak aksennya bener-bener lucu banget, apalagi kelakuan mereka pas di wedding sama ke orang tuanya Nathan tuh kayak outrageous, bahkan outfit mereka juga bener-bener di luar nalar. Cuma kalau untuk eksekusi pas mereka nanganin kayak lagi pas crime thrillernya itu kayak biasa-biasa aja eksekusinya, not bad, kayak soalnya polanya agak mirip sama di buku pertama. Cuma dari segi heartwarming, dari segi emang komedinya buku ini dapet banget sih. So untuk buku ini aku masih bisa tetap kasih 4 bintang. Buku keempat yang aku baca adalah buku Apa Saja Yang Bisa Aku Lakukan Selama Aku Hidup karyanya Kim Sang Hyun. Ini buku non-fiksi ya guys. Dan kalau teman-teman pernah dengar sama buku yang judulnya Siapa Yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti. Nah, ini buku dari penulis yang sama, tapi menurut aku di sini lebih enteng bahasanya dan juga lebih singkat karena memang banyak ngebahas pengalaman penulisnya langsung dan lebih deket sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini ngebahas kayak apa saja yang bisa kita lakukan gitu kalau kita lagi ngerasa kita nggak tahu bisanya apa, kita nggak tahu capable untuk apa. Teman-teman bisa baca buku ini karena benar-benar ngasih motivasi supaya kita tuh bisa ngejalin hidup dan ngelakuin bener-bener yang the best lah dari diri kita gitu loh. Dan yang paling aku suka banget ini setiap subbabnya pendek-pendek. Jadi dalam kayak ini kan dibagi ke 3 bagian dan dalam satu bagian itu banyak subbab tersendiri lagi dan itu gampang dimengerti gitu loh. Pembahasannya detail, jelas, nggak bertele-tele, deket sama kehidupan sehari-hari, tapi memang kadang kitanya sendiri aja yang nggak mau lakuin. Untuk buku ini aku kasih 4 bintang. Selanjutnya, buku kelima yang aku baca adalah buku Teka-teki Rumah Aneh karyanya Uketsu. Aku rasa ini buku yang lagi hype banget, yang lagi going around. Lagi banyak yang review lah pokoknya, karena ini buku Asian Lit pendatang baru yang diterbitin sama Gramedia. Dan memang worth the hype menurut aku karena emang keren sih ceritanya. Jadi ini nyeritain tentang tokoh aku. Jadi emang nggak disebutin namanya siapa dia tokoh akunya. Dan dia ini diminta tolong sama temennya gitu loh, karena temen tuh mau beli rumah. Cuma pas dilihat peta rumahnya tuh ada satu bagian yang aneh gitu, yang ada di peta, cuma nggak tahu penampakannya pas dilihat langsung tuh nggak ada dan nggak tahu bisa masuk dari mana. Jadi dia tokoh aku ini berspekulasi sendiri, ada teori-teori dan bahkan nanya ke rekan-rekannya yang lain. Sama kayak tokoh aku sendiri juga jadi ikutan kepo gitu lah sama bagian ini, karena ngapain gitu, adakah fungsinya atau ada sesuatu yang disembunyikan. Dan lebih mengejutkannya lagi, ternyata ada rumah serupa di daerah lain. Dia juga punya satu area gitu di dananya yang nggak tahu gitu, yang aneh aja gitu. Jadi kayak dia tuh pengen membuktikan apakah teori dia benar, dan memang dia pengen nyari tahu aja sebenarnya apa yang terjadi. Dan di sini alurnya cepet banget, kayak page turner lah buat teman-teman yang baru mau mulai baca buku mystery thriller. Aku bener-bener rekomen baca buku ini karena buku ini tipis, yang pertama. Dan yang kedua tuh kasih peta gitu, ada visualisasi petanya bener-bener banyak banget tersebar di sepanjang buku. Ada detail dikit apa, itu petanya digambarin. Dan ini menggunakan konsepnya tuh percakapan digabung sama narasi. Jadi kayak ya cepet aja bacanya karena kayak pakai
konsep percakapan. Sebenarnya aku enjoy banget baca buku ini karena fakta demi fakta itu dikuak secara perlahan tapi pasti. Cuma memang pas bagian endingnya ya aku surprise sih. Aku nggak nyangka kalau ternyata itu berhubungan, ditarik jauh banget ke belakang ke masa lalu keluarganya Katabushi. Cuma memang penjelasan untuk kayak masa lalunya itu agak terlalu rumit buat aku untuk mengerti. Aku paham sama plot twistnya, sama apa yang terjadi, cuma penjelasannya agak rumit sehingga aku agak lost di tengah-tengah gitu loh, karena terlalu banyak dan penjabarannya aja. Tapi still buku ini rekomen untuk teman-teman pemula yang baru memulai baca misteri, atau yang udah sering baca misteri juga pasti lumayan baru sama konsep cerita ini. So aku kasih buku ini 4,5 bintang. Dan buku terakhir yang aku baca adalah bukunya ini, Afternoon Tea Time. Jadi ini tuh buku spin-off dari webtoon terkenal yang namanya Twinning. Aku tuh dulu obses banget sama Twinning karena aku suka sama tokoh-tokohnya dan juga sama ilustrasinya, bener-bener menurut aku bener-bener gokil. Dan aku sampai rela beli koin supaya aku bisa baca episode yang minggu depannya tuh duluan. Jadi ini tuh bukan novel, bukan apa-apa gitu loh, karena ini cuma spin-off aja gitu kayak gini. Ini ngegambarin kehidupannya Carol sama Nathan pas mereka kuliah, pas mereka sehari-hari gitu. Jadi si Nathan ini tuh kuliah jurusan piano, dan juga kalau Caroline tuh dia mahasiswi animasi. Jadi ini nyeritain romansa mereka aja sih gimana. Aku lagi nostalgia baca buku Twinning lagi karena ilustrasinya tuh magical banget, cakep, dan ngasih kesan hangat. Bagus, bener-bener bagus banget. Dan aku sebutin itu sama Carol sama Nathan karena mereka beda budaya, beda segalanya ya. Tapi mereka tuh cocok banget, dan mereka tuh unyu-unyu, gemesin romansnya, bikin aku senyum-senyum sendiri. Lihat ini mereka. Bagus ya? Kalau untuk buku ini aku kasih 5 dari 5 bintang. Karena ya why not gitu ya, aku emang suka ini sama buku ini. So segitu aja buku-buku yang aku baca di bulan Agustus ini. Kira-kira ada nggak ya buku yang juga teman-teman baca sama kayak aku di bulan Agustus ini? Coba komen di bawah ya. Thank you teman-teman udah nonton. Sampai jumpa di wrap up buku aku selanjutnya. Dadah.